bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 146 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudari-saudara sekalian. Pagi hari ini kita kembali bertemu untuk bersama-sama kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan di dalam doa pagi kita di pagi hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan bagian firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih untuk segala berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami bersama-sama berkumpul lewat media online, lewat media digital, untuk bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau saja yang memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan kemampuan untuk memahami apa yang hendak Engkau sampaikan di pagi hari ini kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan kita pagi hari ini dari Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Sebab itu, sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Kita mungkin sering berada di jalan raya yang padat dengan kendaraan. Atau bahkan mungkin setelah doa pagi ini, kita bersama-sama siap-siap, kemudian kita berangkat dan melewati jalan yang padat itu. Saat berkendara menuju satu titik, kita selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan. Ada beberapa rute biasanya kalau di Jakarta ya secara khusus untuk sampai ke tujuan kita. Nah, terkadang kita membuat kesalahan dengan mengambil rute yang salah, atau justru rute yang kita pilih, jalan yang kita pilih pada saat itu menyebabkan kita terjebak dalam kemacetan yang panjang. Nah, sekarang ini dunia sudah semakin canggih, kita terbantukan oleh teknologi GPS. Nah, dengan bantuan GPS atau navigasi, kita bisa mengetahui rute yang tepat dan menghindari jalan yang padat.
Nah, dalam hidup kita, Ibu Bapak, Saudari-saudara, doa adalah seperti peta atau navigasi yang membantu kita menemukan jalan yang tepat. Ketika kita berdoa, kita memohon petunjuk dari Tuhan untuk kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Namun, seperti berkendara, kadang-kadang kita membuat kesalahan. Kadang-kadang kita melakukan dosa yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Seperti saat kita terjebak dalam kemacetan, dosa dapat menghalangi kita untuk mencapai tujuan kita dalam hidup. Namun dengan bantuan Tuhan, kita dapat menemukan jalan yang tepat kembali. Kita dapat mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya, sehingga kita dapat kembali berjalan di jalan yang benar dan mencapai tujuan hidup kita. Seperti yang sudah kita baca bersama dalam Kolose 1 ayat 9-14, ketika kita hidup layak bagi Tuhan dan bertumbuh dalam pengenalannya, kita akan disegarkan dengan segala kekuatan yang kuat menurut kekuatan kemuliaannya, dan dapat bersukacita memberi syukur kepada Bapa yang memberikan kita warisan orang-orang kudus dalam terang. Dalam ayat-ayat ini Paulus memberikan doa untuk umat Kristen di Kolose agar dipenuhi dengan pengenalan akan kehendak Allah. Doa adalah suatu cara kita untuk menghadap Tuhan dan meminta pertolongannya dalam kehidupan kita. Namun kita tidak dapat mengabaikan dosa kita ketika kita berdoa. Kita harus mengakui dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Kita sendiri hidup di dunia yang penuh dengan godaan dosa. Kadang-kadang kita merasa frustrasi ketika kita terus jatuh ke dalam dosa yang sama. Namun Tuhan selalu siap dan selalu ada untuk mengampuni kita. Tuhan selalu mengampuni setiap dosa yang kita lakukan, jikalau kita sungguh-sungguh memohon pengampunannya. Seperti yang tertulis, karena Dialah yang menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dalam Dia kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Kita juga harus berusaha untuk hidup layak bagi Tuhan. Kita harus berbuah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengenalan Allah. Nah, dalam hal ini doa juga sangat penting, karena hanya melalui doa kita dapat meminta Tuhan memberi kita kekuatan dan hikmat rohani untuk hidup layak baginya. Nah, Ibu Bapak, Saudari-saudara sekalian, dalam Kolose 1 ayat 9-14, Paulus memberikan pesan yang menurut saya sangat relevan bagi kita semua hari ini. Doa dan dosa merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Doa dapat membantu kita menemukan jalan yang tepat, sementara dosa dapat menghalangi kita untuk mencapai tujuan hidup yang Tuhan rencanakan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita terus berdoa. Marilah kita terus memohon pengampunannya, agar kita dapat hidup layak bagi Tuhan dan mencapai tujuan hidup yang telah Dia rencanakan untuk kita. Semoga Allah memberikan kemampuan bagi kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan meraih anugerah-Nya yang tak ternilai. Amin. Tuhan memberkati. Mari Ibu Bapak, Saudari-saudara sekalian, kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat berdoa, berkumpul bersama di pagi hari ini meski lewat media YouTube. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, serta memohon bimbingan-Mu agar kami selalu berada di jalan yang benar. Ya Tuhan, hari ini kami ingin memohon
bagi semua orang, mulai dari diri kami sendiri hingga orang-orang di sekitar kami. Kiranya Engkau memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kami dan keluarga kami, serta bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit atau terkena bencana. Ya Tuhan, kami juga memohon agar Engkau memberikan kekuatan dan keteguhan iman bagi kami, agar kami senantiasa berpegang teguh pada ajaran-Mu dan tidak tergoda oleh godaan dunia yang fana ini. Ya Tuhan, kami memohon agar Engkau memberikan keberkahan bagi pekerjaan dan usaha kami, agar kami dapat memperoleh rezeki dan menghasilkan kebaikan bagi sesama kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Berikanlah mereka selalu kebijaksanaan dan keadilan dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi banyak orang. Kami berdoa supaya negeri kami Indonesia ini selalu aman dan tentram, serta terhindar dari segala bentuk kejahatan dan kekerasan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau memberikan kebahagiaan dan berkat bagi keluarga-keluarga yang boleh hadir di bumi ini, terutama bagi mereka-mereka yang saat ini sedang mengalami kesulitan dan penderitaan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan ketabahan bagi setiap keluarga, bagi setiap orang yang saat ini menghadapi ujian dan cobaan dalam kehidupan. Ya Tuhan, kiranya doa-doa yang boleh kami sampaikan ini, apapun yang kami mohonkan, kiranya Engkau saja yang menerima doa kami ini. Engkau menerimanya, dan Engkau yang mengabulkan segala doa permohonan kami. Kami yakin dan percaya bahwa kehendak-Mu adalah kehendak yang terbaik. Maka lewat doa-doa ini juga kami mengakui, biar kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah kami terima di hari-hari sebelumnya sampai dengan pagi hari ini. Amin.